Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pada malam ini insyaallah kita akan memasuki Kitabus Shalat, kitab yang membahas hukum-hukum seputar salat. Ya, setelah sebelumnya kita sudah murojaah Kitabut Thaharah. Sekarang kita murojaah Kitabus Shalat. Ya, silakan Ustaz Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, Kitabus Shalati, kitab tentang salat. Syurutus Shalati, syarat sah salat. Taqaddama, telah disebutkan terdahulu, anna taharata, bahwasanya taharah, min syurutiha, termasuk syarat sah salat. Wa min syurutiha, dan di antara syarat sah salat, dukhulul waqti, adalah masuknya waktu. Wal aslu, dan dalil fihi, tentang masuknya waktu, haditsu Jibril, adalah hadis Jibril, annahu, bahwasanya Jibril amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mengimami nabi fi awalil wakti, pada hari pertama di awal waktu, wa akhirihi, dan hari kedua di akhir waktu. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, as-salatu, salat, ma baina hadzainil waqtaini, di antara dua waktu ini. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi. Wa an Abdullah bin Amrin, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, waktu zuhri, waktu zuhur, idza zalati syamsu, apabila tergelincirnya matahari, wa kana dhillur rajuli, sampai bayangan seseorang, katulihi, sama sepertinya, malam tahduril asra, sama seperti panjangnya, malam tahduril asra, malam tahduril asru, selama belum datang waktu asar. Wa waktul asri, dan waktu salat asar, malam tasfarra syamsu, selama belum menguningnya matahari. Wa waktu salatil maghribi, dan waktu salat maghrib, malam yagibi syafaku, selama belum terbenamnya mega. Wa waktu salatil isya'i, dan waktu salat isya, ila nisfil laili, sampai pertengahan malam. Wa waktu salati subhi, dan waktu salat subuh, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, malam tatlu'i syamsu, selama belum terbitnya matahari. Rawahu Muslimun. Wa yudraku, dan didapatkan waktu salati, waktu salat, bi idraki rak'atin, dengan mendapatkan rakaat. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka, barang siapa mendapatkan rakaatan, satu rakaat, minas solati, dari solat, faqad adrakas solata, maka sungguh dia telah mendapatkan solat. Muttafaqun alaih. Wala yahillu takhiruha, dan tidak boleh mengakhirkan solat, au takhiru ba'diha, atau mengakhirkan sebagian waktu, atau mengakhirkan sebagian solat, an waktiha, dari waktunya, li udhrin, karena udhur, au ghairihi, atau tanpa udhur. Illa, kecuali, idza akharaha, apabila dia mengakhirkan, liyajma'aha ma'a ghairiha, untuk menjamaknya dengan salat lainnya. Fa innahu, maka itu, yajuzu, boleh, li udhrin, karena udhur, min safarin, dari safar, au matorin, atau hujan, au maradin, atau sakit, au nahwiha, atau yang lainnya. Wal afdalu, dan yang lebih utama, taqdimus sholati, mendahulukan salat, fi awali waktiha, di awal waktunya, illa, kecuali, al isya'a, salat isya, idza lam yashukka, apabila tidak memberatkan, wa illa zuhra,
dan zuhur fi syiddatil harri, ketika waktu sangat panas. Qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shtaddal harru, apabila cuaca sangat panas, fa abridu anis sholati, kerjakanlah salat di waktu teduh. Fa inna syiddatal harri, karena cuaca yang sangat panas, min faihi jahannam, dari hembusan jahanam. Wa man fatathu, dan barang siapa ketinggalan salatun, salat, wajaba alaihi, maka wajib atasnya qada'uha, mengqadanya, fauran, dengan segera, murattiban, secara berurutan. Fa inna siyat tartiba, kalau seandainya dia lupa urutannya, au jahilahu, atau dia tidak mengetahui urutannya, au khofa fautas sholati, atau takut ketinggalan salat, saqata, maka gugur, at-tartibu, kewajiban tartib, bainaha, antara salat, ya, antara salat yang tertinggal pada waktunya, wa bainal hadirati, dan salat yang ada pada waktu tersebut. Pembahasan pertama yang disampaikan oleh al-muallif dalam kitabus salat adalah tentang syurutus salati, tentang syarat-syarat sah salat. Dan di sini al-muallif menyebutkan 5 syarat sah salat. Di sini al-muallif menyebutkan 5 syarat sah salat. Yang pertama adalah at-taharatu minal hadathi wan najasi. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, dukhulul waqti. Dukhulul waqti, sudah masuknya waktu salat. Sudah masuknya waktu salat, sehingga tidak boleh melaksanakan salat sebelum masuk waktunya, dan itu tidak sah. Juga tidak boleh melaksanakan salat setelah habis waktunya, dan itu tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga, satrul aurati. Satrul aurati, menutup aurat. Syarat yang ketiga, menutup aurat. Kemudian syarat yang keempat, istiqbalul kiblati. Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian syarat yang kelima, an-niyatu, niat. Syarat yang kelima, an-niyatu, niat. Ya, yang pertama, syarat yang pertama adalah at-taharatu, suci. Suci dari apa tadi? Hadas dan najis. Dan pembahasan ini sudah dibahas dalam kitab at-taharah. Kemudian syarat yang kedua adalah sudah masuknya waktu. Sudah masuknya waktu. Kemudian mu'allif menyampaikan dalil bahwa syarat sahnya salat adalah sudah masuknya waktu. Itu dengan menyampaikan hadis Jibril alaihi salam dan hadis Abdullah bin Amr, di mana dua hadis ini menunjukkan bahwa waktu salat itu ada batasannya. Ada 2 batasan waktu salat. Pertama, ibtidaan. Ibtidaan itu permulaan atau awal waktu. Ini batasan pertama adalah ibtidaan, yaitu permulaan atau awal waktu salat. Kemudian yang kedua, batasan intihaan, akhir waktu salat. Akhir waktu salat. Maka ketika salat ini dibatasi waktunya, waktu permulaan dan waktu akhir, menunjukkan bahwa di luar 2 batasan waktu ini apa? Tidak sah salat tersebut. Tidak sah salat tersebut. Ya. Kemudian muallif menyampaikan tentang waktu-waktu salat. Dan beliau menyampaikan hadis Abdullah bin Amr
bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini adalah waktu-waktu salat yang dipilih oleh al-muallif rahimahullah. Yang pertama waktu zuhur. Awalnya adalah setelah tergelincir matahari ke arah barat. Ini awalnya. Awal waktu zuhur setelah tergelincir matahari ke arah barat. Tandanya apa? Tergelincir matahari ke arah barat. Pandi. Ada bayangan di mana? Ada bayangan di sebelah timur. Munculnya bayangan di sebelah timur itu menandakan matahari sudah tergelincir ke barat. Kemudian waktu akhir zuhur adalah wa kana dhillur rajuli katulihi, yaitu ketika bayangan seseorang panjangnya seperti panjang orang tersebut. Ya. Waktu akhir apabila bayangan seseorang panjangnya seperti panjang orang tersebut. Dalam matan Abi Suja apa yang dulu kita bahas? Zillul mithal ya. Bayangan yang semisal sama panjangnya dengan bendanya. Kemudian yang kedua waktu asar. Permulaannya atau awalnya adalah setelah habisnya waktu zuhur. Setelah habisnya waktu zuhur ini awalnya. Kemudian akhirnya adalah setelah menguningnya matahari. Awal asar matahari masih putih. Akhir asar matahari menguning. Dan ketika matahari terbenam, matahari apa? Memerah. Nah, akhir asar di sini dikatakan ya, setelah matahari menguning. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu maghrib. Awalnya setelah terbenamnya matahari, setelah sempurna terbenamnya matahari. Kemudian akhir maghrib adalah setelah hilangnya mega. Mega apa itu? Merah atau putih? Merah. Setelah hilangnya mega merah, ya. Kemudian waktu sholat isya yang keempat. Awalnya adalah setelah berakhirnya maghrib. Kapan? Hilangnya mega merah. Dan akhir isya yang disebut dalam hadis ini, dan ini yang dipilih oleh al-muallif rahimahullah, ila nisfil lail, yaitu pertengahan malam. Ini akhir isya. Kemudian waktu yang kelima, waktu sholat subuh. Awalnya adalah terbitnya fajar, yaitu fajar yang kedua yang disebut dengan apa? As-shadiq. Ini awalnya terbitnya fajar yang kedua, yaitu as-shadiq. Kemudian waktu akhirnya adalah terbitnya matahari. Ya, kalau matahari sudah mulai terbit, maka habislah waktu subuh. Ya. Kemudian setelah itu mu'allif menyampaikan beberapa permasalahan berkaitan dengan syarat sudah masuknya waktu sholat. Masalah yang pertama beliau sampaikan bahwa berkaitan dengan akhir waktu. Barang siapa yang mendirikan sholat di akhir waktu, dia masih mendapatkan waktu sholat kalau seandainya dia sempat mendirikan satu rakaat. Dan batasan minimal dapat satu rakaat itu ruku.
Batasan minimal dapat 1 rakaat itu ruku. Jadi begini, sholat duhur pas di akhir zuhur, umpamanya akhir zuhur jam 3, jam 3 sholat sudah. Nah, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Setelah itu apa? Ruku. Bangkit dari ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, adzan apa? Asar. Nah, maka ini kita sudah dapat 1 rakaat. Sudah terhitung 1 rakaat. Maka ini masih terhitung sholat duhur pada waktunya, walaupun 3 rakaat berikutnya itu di waktu apa? Asar. Tapi kalau seandainya baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba terdengar adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kita belum dapat 1 rakaat. Maka ketahuilah kita tidak mendapatkan waktu duhur. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua masih berkaitan dengan akhir waktu. Masalah yang kedua ini berkaitan dengan melaksanakan sholat di luar waktunya. Melaksanakan sholat di luar waktunya. Maka beliau mengatakan tidak boleh mengakhirkan sholat, maksudnya melaksanakan sholat di luar waktunya setelah habis waktunya, baik seluruh sholat maupun sebagian sholat. Ya. Maka itu tidak boleh, baik ada uzur maupun tidak ada uzur, baik ada uzur maupun tidak ada uzur. Maka tidak boleh, kecuali satu orang yang dibolehkan melaksanakan sholat di luar waktunya, yaitu setelah habis waktunya, yaitu orang yang hendak menjamak sholat tersebut dengan sholat berikutnya. Namanya jamak apa? Takhir. Jadi sholat zuhur, baik ada udzur ataupun tidak ada udzur, nggak boleh dengan menyengaja kita melaksanakannya di waktu asar. Tapi kalau kita berniat menjamak sholat duhur ke sholat asar, maka boleh, yaitu jamak takhir. Jadi yang dibolehkan mendirikan sholat di luar waktunya itu kapan? Ketika menjamak. Dan jamak cuma 4 sholat, duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, cuma itu aja. Nggak boleh asar dengan maghrib, nggak boleh, atau isya dengan subuh nggak boleh, atau subuh dengan duhur nggak boleh. Kemudian beliau menyampaikan tentang udzur yang membolehkan untuk menjamak sholat. Ya, ini beberapa udzur, beberapa alasan yang dibolehkan untuk menjamak sholat. Yang pertama apa? Safar. Jadi sebab-sebab dibolehkannya menjamak sholat. Pertama safar, perjalanan. Yang kedua mator. Apa mator? Hujan. Yang ketiga marad, sakit. Yang ketiga apa? Marad, sakit. Jadi kalau kita sakit dan terasa berat sholat pada setiap waktunya, maka boleh untuk di apa? Dijamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi sini beliau menyebutkan 3, tapi kemudian menyebutkan au nahwiha, atau yang semisal dengannya, yaitu sebab yang lain. Umpamanya apa? Al-jihad, ya. Apa contoh lain? Al-jihad, ya. Atau apa namanya? Khauf, adanya rasa takut kepada musuh, maka zuhur dijamak dengan asar, dijamak takhir misalkan. Ya. Kemudian masalah yang ketiga yang beliau sampaikan tentang waktu yang paling utama untuk mendirikan sholat. Maka di sini ada 2 permasalahan. Masalah yang pertama, bahwa yang paling afdol waktu sholat adalah di awal sholat, di awal waktu. Ya.
Jadi waktu yang paling utama mendirikan sholat, maka yang paling utama, masalah yang pertama, bahwa yang paling utama adalah di awal waktu. Semua sholat di awal waktu. Kemudian masalah yang kedua, dikecualikan dari yang pertama. Artinya yang afdolnya bukan awal waktu. Dua sholat. Yang pertama adalah sholat isya. Sholat isya. Maka dia dikecualikan dari keutamaan awal waktu. Sholat isya ini yang lebih utama kapan? Di akhirnya. Jadi maksudnya diakhirkan, yaitu setelah habisnya sepertiga malam pertama. Tapi itu idza lam yashukka, kalau tidak memberatkan. Kalau memberatkan maka ya kembali ke hukum asal. Afdolnya kapan? Di awal waktu. Kemudian yang dikecualikan yang kedua adalah sholat duhur. Sholat duhur, tapi khusus sholat duhur afdol tidak di awal waktu. Afdolnya adalah di waktu berikutnya, entah di pertengahan atau di akhir waktu, yaitu ketika cuaca sangat panas. Ketika cuaca sangat panas, maka Nabi menganjurkan fa'abridu anis sholat, dirikan sholat ketika cuaca mulai dingin, mulai teduh. Dan biasanya itu mendekati waktu asar, berarti di akhir waktu. Cuaca sangat panas. Tapi kalau seandainya cuaca panas tapi kita tidak merasakan panas, ya maka kembali ke hukum asal di mana? Di awal waktu. Di awal waktu. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang orang yang ketinggalan sholat. Orang yang ketinggalan sholat. Ketinggalan sholat karena sebab, bukan sengaja meninggalkan sholat. Yang namanya fawat, ketinggalan ini karena ada sebab. Umpamanya apa? Ketiduran atau lupa, atau pingsan dan seterusnya. Maka beliau katakan, orang yang ketinggalan sholat wajib mengqadha sholat segera. Setelah apa? Setelah ingat kepada sholat. Kalau lupa berarti ingat. Kalau ketiduran, bangun. Ingat belum sholat, maka segera sholat, walaupun itu sudah habis waktunya. Lupa sholat duhur, ingat-ingat di waktu asar, segera ketika ingat dirikan sholat duhur walaupun di waktu asar. Kalau ketiduran berarti bangun. Dari pagi tidur, bangun-bangun sore, berarti dia ketiduran belum sholat apa? Duhur. Maka segera laksanakan sholat duhur. Jadi kalau ketinggalan sholat dengan adanya sebab, maka ketika sebabnya tersebut hilang, lakukanlah sholat. Di sini Mu'allif menyebutkannya dengan 3 batasan. Pertama itu qadhaan, mengqadha karena waktunya sudah habis. Kemudian yang kedua, fawron, harus segera. Aduh, saya tadi ketinggalan sholat karena ketiduran, terus malah ngobrol, itu waktu asar, sampai datang waktu maghrib nggak sholat. Nah itu nggak boleh seperti itu. Sudah habis masa dibolehkan untuk mengqadha baginya. Kemudian yang ketiga, murattiban. Batasan yang ketiga apa? Murattiban, bahwa mendirikan sholatnya harus secara berurutan. Ini kalau dia meninggalkan sholat lebih dari 1, maka dirikanlah secara tartib. Tidur dari pagi, bangun-bangun malam, 3 sholat ketinggalan, zuhur, asar, maghrib. Maka lakukanlah zuhur dulu, kemudian asar, kemudian maghrib berurutan. Atau berurutan di sini maksudnya antara sholat yang tertinggal walaupun cuma 1 sholat
dengan sholat yang pada waktu tersebut. Berarti cuma 2 sholat ya. Yang ketinggalannya 1, tapi dia menanggung kewajiban 2 sholat. Itu sholat yang tertinggal 1, kemudian sholat yang wajib dilaksanakan pada waktu tersebut. Seperti tadi ya, tidur dari pagi, bangun-bangun waktu asar, maka yang tertinggal berapa? 1, itu zuhur. Tapi dia menanggung berapa sholat? 2 sholat, zuhur yang tertinggal dan asar yang hadir sekarang. Maka itu juga lakukanlah secara apa? Tertib. Zuhur dulu, kemudian asar. Iya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kewajiban tartib ini, berurutan waktu sholatnya, ini gugur dengan 3 sebab. Gugur dengan 3 sebab. Sebab yang pertama adalah an-nisyan, lupa. Sebab yang pertama apa? Lupa. Umpamanya begini, lupa itu ya, tadi setelah sholat zuhur kita tidur, bangun-bangun maghrib, paham ini? Kemudian kita sholat maghrib, sudah selesai sholat maghrib kita ingat belum sholat asar, berarti lupa apa? Sholat asar. Nah, maka ini gugur kewajiban tartib. Kenapa? Karena sholat maghribnya sudah, tinggal laksanakan sholat asar. Sebab yang kedua gugurnya kewajiban tartib adalah al-jahlu, ketidaktahuan. Umpamanya apa? Ya, dia ketinggalan sholat zuhur, sholat asar karena ketiduran, bangun-bangun maghrib. Kemudian dia sholat maghrib. Habis sholat maghrib kemudian dia sholat zuhur misalkan, kemudian sholat asar. Maka di sini ada yang tidak tertib karena dia mendahulukan maghrib. Kenapa dia lakukan begitu? Karena dia tidak tahu. Dia menyangka kalau sudah terlewat waktunya bebas, mau yang mana dulu dikerjakan boleh. Paham ini? Ya, ketika tidak tahu dan dia sudah melakukannya, dia melakukan dalam keadaan tidak mengetahui wajib tartib, maka tidak perlu mengulang lagi. Tartib tersebut apa? Gugur kewajibannya. Kemudian yang ketiga adalah takut habisnya waktu. Takut habisnya waktu sholat yang hadir. Takut habisnya waktu sholat yang hadir. Sholat yang hadir maksudnya sholat yang sekarang. Ya, umpamanya begini. Dari pagi dia tidur, bangun-bangun maghrib, dan maghribnya pun di ujung. Di ujung. Menuju isya sekitar 5 menit lagi. Misalkan isya jam 7. Nah, dia baru bangun sekarang ini. 5 menit lagi apa? Isya. Sementara dia belum sholat berapa? 3 sholat, zuhur, asar, maghrib, karena ketiduran, mungkin kelelahan. Nah, kalau sholat zuhur dulu terus asar, maka maghribnya bisa-bisa sudah masuk isya. Jadi dia khawatir kalau mendahulukan zuhur dan asar, nanti maghribnya dilaksanakan di waktu isya. Maka dalam keadaan begini, dahulukan maghrib. Kenapa? Karena maghrib ini bukan fawat, bukan waktu yang tertinggal, dia masih mendapatkan maghrib. Maka dahulukan apa? Sholat maghrib. Setelah itu apa? Duhur dan asar, walaupun waktu sudah masuk isya. Paham ini? Iya. Nah, lanjutkan. Wa min syurutiha, dan diantara syarat sah salat, satrul aurati, adalah menutup aurat, bisaubin mubahin, dengan pakaian yang mubah, la yasiful basyarata, yang tidak menampakkan kulitnya, wal auratu, dan aurat, salah satu anwa'in, ada 3 macam, mughallazatun, yang berat, wahia, yaitu auratul mar'atil hurrati al-balighati, aurat perempuan yang sudah merdeka, al-balighati, yang sudah balig,
Fajami'u badaniha, maka seluruh badannya auratun adalah aurat, fis sholati dalam salat, illa wajhuha kecuali wajahnya, illa wajhaha kecuali wajahnya, wa mukhaffafatun yang ringan, wahia yaitu auratu ibni sab'i sinina, aurat anak yang berusia 7 tahun, ila ashrin sampai 10 tahun, wahia yaitu al-farjani kemaluannya, wa mutawassitatun al-farjani 2 kemaluannya, wa mutawassitatun yang pertengahan, wahia yaitu auratu man adahum, aurat orang selain mereka, minas surrati yaitu dari pusar, ila rukbati sampai lutut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani adama, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaian kalian, inda kulli masjidin, pada setiap masjid. Wa minha, dan diantara syarat sah solat, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min haitsu, dan kemanapun kharajta kamu pergi, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, syatrul masjidil harami, ke arah masjidil haram. Fa in ajiza, kalau tidak mampu, an istiqbaliha, untuk menghadap kiblat, limarodin, karena sakit, au ghairihi, atau yang lainnya, sakoto, maka gugur kewajiban menghadap kiblat, kama taskutu, sebagaimana gugurnya jami'ul wajibati, seluruh kewajiban, bil ajzi, dengan sebab tidak mampu, anha, darinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Wa kana an-nabiyyu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli, salat, fis safari, dalam safar, an-nafilata, salat sunnah, ala rahilatihi, di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi, ke arah kendaraannya menghadap, muttafaqun alaih. Wa fi lafzin, dan dalam sebuah lafaz, ghairu annahu, hanya saja beliau la yusallil maktubata, tidak melakukannya dalam salat fardu. Wa min syurutiha, dan diantara syarat sah salat, an-niyatu, niat. Wa tasihhus salatu, dan sah salat, fi kulli maudhi'in, di setiap tempat, illa, kecuali, fi mahalli najisin, di tempat najis, au magdubin, atau di tempat au magsubin, atau di tempat hasil mencuri, au fi makbaratin, atau di kuburan, au hammamin, atau di kamar mandi, au a'tani ibilin, atau di tempat menderumnya unta. Wa fi sunanit Tirmidzi, dan dalam sunan at-Tirmidzi, marfu'an, secara marfu', al-ardu, bumi, kulluha masjidun, seluruhnya adalah masjid, illal maqbarata, kecuali kuburan, wal hammama, dan kamar mandi. Masjid maksudnya apa? Tempat salat ya. Al-ardu, bumi, kulluha, seluruhnya, masjidun, tempat salat, illal maqbarata, kecuali kuburan, wal hammama, dan kamar mandi. Selanjutnya syarat yang ketiga, yaitu satrul aurati, menutup aurat. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa menutup aurat itu ada 2 batasan untuk pakaian yang menutupi aurat. Yang pertama, hukum pakaian itu sendiri, bahwa menutup aurat itu harus dengan pakaian yang mubah. Maka pakaian yang haram tidak boleh digunakan untuk, atau tidak bisa digunakan untuk menutup aurat di dalam sholat. Umpamanya pakaian hasil mencuri. Contoh lain, umpamanya pakaian yang berbahan sutra atau emas bagi laki-laki. Maka ini tidak boleh digunakan untuk menutup aurat di dalam sholat. Kemudian batasan yang kedua tentang sifat pakaian. Tentang sifat pakaian, bahwa pakaian tersebut tidak boleh pakaian yang mensifati atau menggambarkan kulit atau bentuk tubuhnya. Kulit atau bentuk tubuhnya, menggambarkan kulitnya itu yang
transparan, tipis sampai kulitnya kelihatan. Ya, kemudian yang menggambarkan lekuk tubuh itu yang sempit, Jadi ya dalam sholat ya nggak boleh pakai pakaian yang sempit, termasuk laki-laki yang menggambarkan apa? Bentuk tubuhnya. Ya. Pakai kaos yang ketat, celana yang ketat, ya sampai akhirnya menggambarkan apa? Lekukan tubuhnya, menggambarkan lekukan tubuhnya. Jadi di sini mu'allif menyampaikan bahwa menutup aurat itu dengan dua batasan. Yang pertama dari sisi apa? Hukum pakaiannya, harus pakaian yang halal. Kemudian yang kedua dari sisi sifat pakaiannya, yaitu harus pakaian yang sesuai syar'i di dalam menutupi aurat, yang tidak menggambarkan warna kulitnya dan tidak menggambarkan lekukan tubuhnya. Ya. Kemudian beliau membagi aurat kepada 3 macam. Pertama, aurat yang mughalladah, yang berat. Berat karena aurat ini banyak, yaitu aurat perempuan merdeka yang sudah balik. Ini khusus untuk perempuan. Aurat perempuan yang merdeka, bukan budak ya, dan sudah balik. Maka dikatakan aurat berat, mughalladah, karena auratnya seluruh badannya, kecuali apa? Wajahnya saja. Kecuali wajahnya saja. Kemudian yang kedua, aurat yang apa? Mukhaffafah. Kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama berat, maka yang kedua apa? Ringan, sangat enteng auratnya. Kenapa sangat enteng? Karena auratnya hanya 2 kemaluan saja, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Siapa ini? Ini adalah aurat anak kecil ya, yang belum balik, yaitu dari 7 tahun sampai 10 tahun. Ya, kalau anak kecil sholat cuma pakai kolor ya, menutupi kemaluan depan dan kemaluan belakang, ya, dia usia 7 tahun atau 8 tahun, ya kita katakan sudah tercapai menutup auratnya. Itu batasan bagi dia. Kemudian yang ketiga, aurat mutawassithah, aurat pertengahan, tidak berat, tidak juga ringan, tapi dia di tengah. Siapa ini? Ya, aurat selain 2 orang tadi, yaitu aurat selain wanita merdeka yang sudah balik, dan juga selain anak kecil yang berusia 7 sampai 10 tahun. Nah, diantaranya kita masuknya yang mana? Mutawassithah. Maka auratnya ini adalah dari pusar sampai mana? Sampai lutut ya. Auratnya dari pusar sampai lutut ya. Kemudian syarat yang ke-4, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dan beliau mengatakan bahwa menghadap kiblat ini gugur kewajibannya apabila ada sebab. Jadi menghadap kiblat ini wajib dan dia syarat sah salat, tetapi dia menjadi gugur kewajibannya, artinya sah salatnya walaupun tidak menghadap kiblat apabila ada sebab. Kemudian beliau menyebutkan ya. Di sini beliau menyebutkan 2 sebab. Yang pertama adalah marad, sakit. Yang pertama apa? Marad, sakit. Ya. Kemudian yang kedua selain sakit. Yang kedua selain sakit. Selain sakit, beliau menyampaikan hadis tentang salat di atas kendaraan. Salat sunnah di atas kendaraan. Maka di sini dipahami ya, sebab selain sakit diantaranya yang pertama apa? Salat sunnah di atas kendaraan. Salat sunnah di atas kendaraan. Maka gugur kewajiban menghadap kiblat. Jadi menghadapnya kemana? Ya menghadapnya sesuai dengan arah kendaraan tersebut. Sesuai dengan arah
kendaraan tersebut. Kalau di atas binatang berarti ke depan kan, ke depan arah kendaraan. Kalau kayak mobil atau yang lainnya, ya nggak mesti ke depan arah kendaraan, bisa menghadap kemana? Ke belakangnya. Kalau kita tahu dari Bandung atau dari Tasik menuju ke Jogja misalkan, maka kita tahu bahwa arah kiblat itu perkiranya di mana? Di belakang, bukan di depan. Paham ini? Ya. Tapi kalau di atas kuda misalkan, susah membelakangi. Gimana mau membelakangi? Ya. Kemudian yang lainnya, ya, yang tidak disebutkan di sini, tapi masuk kepada ghairihi, selain apa? Sakit, ya, yaitu dalam keadaan perang, berkecamuk perang. Ketika berkecamuk perang, maka kemana menghadapnya? Di sini gugur kewajiban menghadap kiblat. Menghadapnya adalah ke arah yang aman. Kalau kita sedang berkecamuk perang, musuh di sebelah timur, maka kita sholatnya ke arah musuh, walaupun berarti kita sholatnya menghadap ke seberang kiblat, kiblat di belakang kita. Paham ini? Ya. Nah, ini sebab selain sakit, ya, sebab selain sakit. Tadi saya sebutkan berapa? 2. Yang pertama apa? Sholat sunnah di atas kendaraan. Yang kedua apa? Ketika berkecamuk perang. Kemudian syarat yang ke berapa? Kelima, ya, niat. Niat. Dan ini sudah dibahas di dalam kitab Thaharah bahwa yang namanya niat ini syarat bagi seluruh amal ibadah. Ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang tempat sholat, menyebutkan tentang tempat sholat. Ya. Bahwa sholat di tempat manapun adalah sah. Ya, kecuali di 5 tempat. Nah, mungkin ini maksud beliau syarat berkaitan dengan tempat ini. Syarat sah sholat berkaitan dengan tempat. Ya. Ya, maka semua tempat itu boleh untuk dilakukan sholat di situ, sah sholatnya. Kecuali berapa? 5 tempat. Ada 5 tempat yang kita tidak boleh sholat di situ. Dan kalau melihat perkataan muallif, maka dipahami bahwa di 5 tempat ini tidak sah sholatnya. Yang pertama, di tempat najis. Di tempat najis. Di tempat yang ada najisnya. Kalau najisnya dibuang, maka boleh sholat di situ. Tapi kalau najisnya nggak dibuang, nggak boleh sholat di situ. Paham ini? Kira-kira kenapa tidak boleh dan tidak sah sholatnya? Karena ini meninggalkan syarat yang pertama, apa? Suci dari najis. Dan kita tahu bahwa kesucian dari najis itu pada 3 perkara. Pertama apa? Pada badan. Suci dari najis pada badan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat sholat. Kemudian tempat yang kedua yang kita tidak boleh sholat di situ dan tidak sah sholatnya, yaitu au magsubin, au mahallin magsubin, atau tempat yang dicuri. Umpamanya seseorang menggosok rumah orang lain, terus dia sholat di situ, di rumah yang merupakan hasil gosok dia, rumah gosok, ya, paham ini? Maka tidak sah sholatnya, tidak boleh sholat di situ bagi dia dan tidak sah sholatnya. Ini yang dipilih oleh mu'allif di sini, ya. Ini dalam madhab Imam Ahmad. Atau misalkan dia menggosok kebun, menggosok apa? Kebun. Terus dia sholat di kebun gosok tersebut, maka tidak boleh sholatnya dan tidak sah sholatnya. Kemudian tempat yang ketiga, kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan dan tidak sah sholat di kuburan.
kecuali sholat apa? Sholat jenazah, ya, kecuali sholat jenazah. Kemudian yang keempat, hammam. Apa? Hammam. Nah, kalau berkaitan dengan kuburan, maka ini tidak boleh karena berkaitan dengan apa? Penjagaan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Karena sholat di kuburan wasilah kepada kesyirikan. Adapun sholat di hammam, kamar mandi, maka ada beberapa sebab, ya. Antara sebab najis, karena hammam itu tempat buang najis, kencing atau buang air besar, atau dengan sebab di situ tempat apa? Syaitan. Di situ tempat syaitan. Kemudian tempat yang kelima adalah a'tanu ibilin. Itu tempat menderumnya unta, tempat berbahnya unta. Ya. Baik tempat istirahatnya atau tempat minumnya. Ya. Kenapa? Ya, fa innaha yatbauha asyaitan. Karena unta-unta tersebut diikuti oleh syaitan. Jadi di tempat tersebut ada syaitan. Ya. Bukan karena najisnya unta, bukan karena najisnya kotoran unta. Sudah kita bahas dalam kitab Thaharah kemarin bahwa air kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan hukumnya apa? Suci, tidak najis. Maka terlarangnya sholat di tempat unta bukan karena najisnya unta atau najisnya kotoran unta, tapi karena apa? Di situ ada syaitan, diikuti oleh syaitan. Ya, lanjutkan. Babu sifatis sholati, bab tentang tata cara salat. Yustahabbu, disunnahkan an ya'tiya ilaiha untuk mendatangi salat bisakinatin dengan tenang, wa waqarin dan berwibawa. Fa idza dakhala al masjida, apabila masuk masjid, qala membaca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan rijlahul yumna, kakinya yang kanan, lidukhulil masjidi, untuk masuk masjid, wal yusra, dan kaki kiri, lil khuruji minhu, untuk keluar dari masjid. Wa yaqulu hadza dzikra, dan membaca zikir ini, illa annahu, hanya saja dia yaqulu membaca waftahli abwaba fadlika, kama warada, sebagaimana telah datang, fi dzalika, dalam bacaan itu, al haditsu, hadis, alladzi rawahu Ahmad, yang diriwayatkan oleh Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Ya, selanjutnya muallif menjelaskan kepada kita tentang tata cara sholat. Dan di dalam bab tata cara sholat ini, muallif menyebutkan 3 tata cara yang berkaitan dengan sholat. Yang pertama, tata cara yang berkaitan dengan sholat sebelum sholat. Sebelum sholat. Yang kedua, tata cara yang berkaitan dengan sholat di dalam sholat, yaitu tata cara mendirikan sholat. Yang pertama, tata cara berkaitan dengan sholat sebelum sholat. Yang kedua, tata cara berkaitan dengan sholat ketika melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, tata cara berkaitan dengan sholat setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat. Ya. Di 3 nomor yang diberikan, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di 5 nomor yang penomoran ini diberikan oleh pentahqiq kitab ini.
Ya. Beliau menyampaikan ya beberapa tata cara berkaitan dengan sholat sebelum sholat, atau yang disebut dengan adabul masyi ila sholat, adab dalam perjalanan menuju sholat. Yang pertama, ketika berangkat untuk mendirikan sholat, maka dia dalam keadaan sakinah dan waqar. Sakinah artinya tenang, tidak berbicara yang sia-sia ya. Tidak berbicara yang sia-sia, tidak ketawa-ketawa, tidak teriak-teriak ya. Sakinah berkaitan dengan apa? Dengan mulutnya. Kemudian waqar berkaitan dengan gerak-gerik tubuhnya. Maka dia menjaga wibawa gerak-gerik tubuhnya. Tidak lari, tidak loncat-loncat, tapi dia berjalan dengan tubuh yang berwibawa. Jadi antum berangkat dari asrama menuju sholat, ini maksudnya setelah dikumandangkan azan ya. Setelah dikumandangkan azan, yaitu harus dalam keadaan apa? Menjaga lisan, ngobrol tidak apa-apa, tapi ngobrol yang bermanfaat. Kemudian apa? Menjaga wibawa tubuh. Maka teriak-teriak dan sebagainya, nah itu tidak menjaga adab ini. Kemudian yang kedua, apabila masuk masjid, maka membaca bacaan ini ya, berkaitan dengan bacaan ketika mau masuk masjid. Yang ketiga, ketika masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan. Kemudian yang keempat, keluar dari masjid nanti selesai sholat mendahulukan kaki kiri. Ini ada berkaitan dengan selesai sholat ya, meninggalkan masjid. Kemudian yang kelima, ini juga berkaitan dengan keluar dari sholat ya, yaitu meninggalkan masjid, yaitu membaca bacaan seperti masuk masjid, cuma ujungnya diganti. Kalau masuk masjid apa? Waftahli abwaba rahmatika. Nah kalau keluar, waftahli abwaba fadlika. Kemudian adab lain tidak disebutkan di sini, bahwa setelah masuk ke masjid untuk mendirikan sholat ya, kita dilarang untuk keluar dari masjid kecuali kalau ada kebutuhan atau ada darurat. Kalau tidak ada kebutuhan atau tidak ada darurat, maka ya menetap di masjid kalau sudah masuk masjid. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk masjid, kemudian kita mendirikan sholat sunnah, nah sambil menunggu sholat berjamaah, sesungguhnya kita sudah berada di dalam sholat. Kita ini seperti sudah berada di dalam sholat. Jadi tidak boleh keluar dari tempat sholat tersebut atau dari masjid tersebut. Ya, lanjutkan. Fa'idha qoma, apabila berdiri ila sholati untuk salat, qala maka membaca Allahu Akbar, wa yarfa'u yadayhi dan mengangkat kedua tangannya, ila hadwi mankibaihi sejajar dengan dua pundaknya, au ila syahmati udhunaihi atau sejajar dengan daun telinganya, fi arba'ati mawadi'a di 4 tempat, inda takbiratil ihrami ketika takbiratul ihram, wa inda ruku'i dan ketika ruku, wa inda raf'i minhu dan ketika bangkit dari ruku, wa indal qiyami dan ketika berdiri, minat tasyahudil awwali dari tasyahud awal, kama sahhat bidzalika sebagaimana sahih tentang itu al ahaditsu hadis-hadis anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yada'u yadahu al-yumna
dan meletakkan tangan yang kanan alal yusra di atas tangan kiri, fauqa surratihi di atas pusarnya, au tahtaha atau di bawahnya, au ala sadrihi atau di atas dada. Wa yaqulu dan membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, au ghairuhu atau bacaan lain minal istiftahati dari bacaan-bacaan istiftah al-waridati yang telah datang anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yata'awwadzu kemudian membaca ta'awudz, wa yubasmilu dan membaca basmalah, wa yaqra'ul fatihata dan membaca al-fatihah, wa yaqra'u ma'aha dan membaca bersama al-fatihah fir rak'atainil ulayaini pada 2 rakaat pertama, minar rubaiyati dari salat yang 4 rakaat, wa tsulatsiyati dan salat yang 3 rakaat, suratan surat, takunu yaitu fil fajri dalam salat subuh, min tiwalil mufassali dari tiwalul mufassal, wa fil maghribi dan dalam salat maghrib, min kisorihi dari kisarul mufassal, wa fil baqi dan sisanya, min ausatihi dari ausatul mufassal. Yajharu sisanya mana sisanya? Sisanya zuhur, isya, zuhur, asar. Ya. Terus. Yajharu mengeraskan fil qiraati pada bacaan, lailan pada salat yang dilakukan pada malam hari, wa yusiru dan disirkan biha bacaannya, naharon pada siang hari, illa kecuali al-jum'ata salat Jumat, wal ida dan salat Id, wal kusufa dan salat gerhana, wal istisqa dan salat istisqa. Fa innahu maka dia yujharu biha dikeraskan bacaannya, yajharu biha dikeraskan bacaannya, mengeraskan bacaannya. Summa yukabbiru kemudian bertakbir, lirruku'i untuk ruku', wa yadau yadaihi dan meletakkan kedua tangannya, ala rukbataihi di atas kedua lututnya, wa yaj'alu dan menjadikan ra'sahu kepalanya, hiyala dhuhrihi sejajar dengan zuhur dengan punggungnya, wa yaqulu dan membaca subhana rabbiyal azimi, wa yukarrirhu dan mengulang bacaan sampai 3 kali. Wa in qala dan seandainya dia membaca ma'adzab dan mengulang bacaan bukan sampai 3 kali dan mengulang bacaan ya minimalnya berapa? 3 kali. Wa yukarrirhu dan mengulang bacaan minimal 3 kali. Wa in qala dan seandainya dia membaca ma'adzalika bersama itu, hala ruku'ihi ketika rukuknya, wa sujudihi dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli fahasanun maka itu bagus. Tsumma yarfa'u ra'sahu kemudian mengangkat kepalanya, qailan sambil membaca sami Allahu liman hamidahu, in kana imaman kalau imam, au munfaridan atau salat munfarid, wa yaqulul kullu dan makmum membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as sama'i wa mil'al ardi wa dan seluruh semua membaca. Wa yaqulul kullu dan semua membaca. Semua di sini 3 ya. Imam, munfarid dan makmum ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tsumma yasjudu kemudian sujud ala a'dha'ihi sab'ati di atas 7 anggota. Kama qala an-nabiyyu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu aku diperintahkan an asjuda untuk sujud ala sab'ati a'dzumin di atas 7 tulang, alal jabahati di atas kening, wa asyara biyadihi dan berisyarat dengan kedua tangannya ila anfihi ke hidung, wal kaffaini dan 2 kafnya, wal rukbataini dan 2 lututnya, wa atrafil qadamaini dan pangkal kakinya, muttafaqun alaihi. Wa yaqulu dan membaca subhana rabbiyal a'la, tsumma yukabbiru kemudian bertakbir, wa yajlisu dan duduk ala rijlihil yusra di atas kaki yang kiri, wa yansibul yumna dan menegakkan kaki kanan, wa huwal iftirashu yaitu duduk iftirash, wa yaf'alu dan melakukan dzalika duduk iftirash
fi jami'i jalasati sholati, dalam seluruh duduk dalam salat, illa fit tasyahudil akhiri, kecuali dalam tasyahud akhir. Fa innahu yatawarruku, maka duduknya yatawarruku, maka duduknya tawarruk. Bi an yajlisa, maksudnya dengan duduk, alal ardi, di atas bumi, wa yukhriju, dan mengeluarkan rijlahul yusra, kakinya yang kiri, minal khalafi, dari minal khalfil aimani, dari belakang kaki kanan. Wa yaqulu, dan membaca, rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Summa yasjudu ats-tsaniyata, kemudian sujud yang kedua, kal ula, seperti sujud yang pertama. Summa yanhadu, kemudian bangkit, mukabbiran, sambil membaca takbir, ala suduri qadamaihi, duduk istirahah, ala suduri qadamaihi, di atas apa? Dada apa? Kedua kaki. Mana dada kedua kaki? Dadanya mana? Nah, jadi atas apa namanya? Ujung depan telapak kaki sebelum jari. Mana? Ya, kalau dada badan kan, kalau dada ini mana? Dada kaki. Nah itu. Jadi ujung depan kaki, ujung depan telapak kaki, ya. Ujung depan telapak kaki. Kalau ujung belakang namanya apa? Tumit. Kalau di tengah perut telapak kaki. Kalau yang ujung depannya dadanya itu. Coba kalau antum bangkit gimana? Bangkit kalau apa namanya, tidak duduk istirahat dulu. Duduknya kan di mana? Bertumpu ke sini ya. Di sini itu yang bagian depan telapak kaki sebelum jarinya. Ya. Terus. Wa yusalli raka'ata tsaniyata, dan salat rakaat ketiga kal ula, rakaat kedua kal ula, seperti rakaat pertama. Summa yajlisu, kemudian duduk, lit tasyahudil awwali, untuk tasyahud awal. Wa sifatuhu, dan bacaannya, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa yukabbiru, kemudian bertakbir, wa yusalli baqiya salatihi, dan melakukan sisa salatnya, bil fatihati, dengan surat al-fatihah, fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Summa yatashahhadu, kemudian tasyahud, at-tasyahud al-akhira, tasyahud akhir, wa huwal madhkuru, yaitu yang disebutkan tadi. Wa yazidu, dan menambahkan, ala ma taqaddama, atas bacaan yang tadi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. A'udzu billahi min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Wa yad'ullaha, dan berdoa kepada Allah, bima ahabba, dengan apa yang kamu inginkan, dengan apa yang dia inginkan. Summa yusallimu, kemudian salam, an yaminihi, ke kanan, wa an yasarihi, dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, li hadithi Wa'il ibn Hujrin, rawahu Abu Dawud. Wal arkanul, ya. Nah, kemudian Mu'allif menjelaskan tentang sifat solat atau tata cara solat, yaitu di dalam solat. Maksudnya itu praktek solat, ya, praktek solatnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Yang pertama beliau sampaikan, idza qama ila shalat qala Allahu akbar. Yang pertama adalah berdiri.
berdiri. Kemudian yang berikutnya adalah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya, bersamaan dengan takbiratul ihram ini dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Diangkat sampai sejajar dengan bahu atau sejajar dengan apa? Daun telinga. Daun telinga, ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa mengangkat kedua tangan ini itu sampai sejajar dengan bahu atau daun telinga itu disunnahkan. Nah, nanti akan disebutkan ini hukumnya sunnah, ya. Di dalam 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika apa? Turun ke ruku. Turun ke ruku. Kemudian yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku. Kemudian yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Ketika bangkit dari tasyahud awal. Maka di 4 tempat ini disunnahkan mengangkat kedua tangan sambil apa? Takbir. Ya, kecuali bangkit dari ruku, bukan takbir, ya. Tapi apa? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik meletakkan, sekedar meletakkan, atau bil qabd dengan apa? Memegangnya. Dan di mana meletakkan kedua tangan ini pada tubuh ketika berdiri sebelum ruku? Maka beliau menyebutkan secara pilihan. Mau fauqa surratihi, di atas pusarnya, berarti di perut, atau tahta surratihi, di bawah pusarnya, au ala sadri, atau di atas dadanya. Nah, jadi beliau menyebutkan ya bebas, mau di atas dada, di atas pusar, atau di bawah pusar, semuanya boleh. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bacaan yang dengan tambahannya. Kemudian setelah itu membaca basmalah, yubasmil, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian pada rakaat pertama dan kedua itu membaca apa? Surat. Membaca surat, ya, setelah Al-Fatihah. Dan kemudian beliau menyebutkan yang afdolnya, yang utamanya. Walaupun boleh dari mana saja. Nah, yang utamanya karena ini yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Di dalam salat subuh itu min tiwalil mufassal. Itu dari surat-surat tiwalul mufassal. Dari mana ke mana tiwalul mufassal? Ugun. Dari surat Al-Mursalat sampai surat Qaf, dan sebagian mengatakan surat Al-Hujurat. Ya, itu tiwal mufassal. Dipilih surat-surat ini. Kemudian di dalam salat maghrib itu qisarul mufassal. Surat-surat mufassal yang pendek. Yang pendek mana Dzikri? Dari An-Nas sampai Ad-Duha, ya. Kemudian di salat yang 3 yang lainnya, yaitu Isya, kemudian Zuhur, kemudian Asar, maka min awsatil mufassal, dari surat-surat mufassal yang pertengahan. Yang pertengahan. Nah, mana ikhwan? Ya, dari surat Al-Lail sampai surat An-Naba, ya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan di dalam sholat yang dilakukan di waktu malam, bacaannya dijaharkan, dikeraskan. Dan kalau kita lihat di sini umum, ya, baik siapa, imam maupun munfarid, ya. Kecuali makmum. Kalau makmum enggak boleh.
Kemudian adapun dalam salat siang maka dia apa? Disirkan. Salat duhur dan salat asar itu disirkan, tidak dikeraskan. Bacaannya hanya untuk dirinya sendiri. Kecuali salat Jumat, ya di sini beliau menyebutkan 4 salat. Walaupun dilakukan di waktu siang maka tetap dijaharkan. Ya. Salat yang dilakukan waktu siang kan asalnya apa? Disirkan. Tapi khusus yang 4 ini dijaharkan. Pertama apa? Salat Jumat. Yang kedua salat Id. Yang ketiga salat gerhana. Yang keempat salat istisqa. Maka 4 salat ini walaupun dilakukan di waktu siang maka dia disunnahkan untuk dijaharkan bacaannya. Kemudian setelah membaca surat, takbir untuk ruku. Ini takbir intiqal. Takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kemudian dia ruku. Selanjutnya ketika ruku, wa yadau yadayhi ala rukbatayhi, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Jadi kedua tangannya diletakkan di atas kedua lututnya. Itu maksudnya telapak tangannya diletakkan di mana? Di lututnya. Kemudian dia menjadikan ketika ruku menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Jadi kepalanya enggak nunduk, enggak juga apa? Menengadah, tapi rata sejajar dengan apa? Punggungnya. Kemudian yang dibaca ketika ruku subhana rabbiyal azim wa yukarriruhu, dan mengulangnya. Ya. Mengulang itu lebih dari 1 kali. Maka apa? Bisa 2 kali, ya. Bisa 3 kali, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Nah, kita mendapatkan hadis, ya, bahwa kalau sholat bacaannya panjang, rukunya pun apa? Panjang. Umpamanya sholat lail, sholat tahajud, kan bacaannya panjang, maka rukunya pun panjang. Atau seperti sholat apa? Gerhana, seperti yang kemarin kita lakukan, ya. Santri udah masuk belum waktu gerhana? Belum ada santri, ya? Ketika sholat gerhana di sini. Nah, ya. Itu kan bacaannya panjang. Maka rukunya pun apa? Panjang. Apa yang dibaca dalam ruku? Ya diantaranya ini. Bacaan rukunya diulang, mau 10 kali, mau 11 kali, penting diulang-ulang. Dan kebanyakan para ulama mengatakan wa adna al-kamal. Adna al-kamal itu minimal sempurna atau utamanya mengulang itu berapa? 3 kali. Karena 3 ini ukuran minimal banyak. Jadi 3 itu sudah banyak, mengulangi sudah banyak. Tapi itu yang paling apa? Minimal. Jadi enggak mesti 3 kali. Bisa sekali, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kemudian dan seandainya dia membaca bacaan yang lain maka bagus, ya, di dalam ruku maupun di dalam sujud, tambahan dari tasbih. Kemudian dia bangkit dari ruku mengangkat kepala sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Dan bacaan sami Allahu liman hamidah ini hanya dibaca oleh imam dan munfarid. Adapun makmum tidak. Makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah membaca sami Allahu liman hamidah membaca Rabbana walakal hamdu sampai akhir. Nah, kalau ini dibaca oleh semuanya, dibaca oleh imam. Di sini dikatakan wa yaqulul kullu, dan semua membaca. Semua di sini 3 orang, siapa? Imam, kemudian munfarid, kemudian makmum. Semuanya membaca ini Rabbana walakal hamd. Kalau makmum bacanya kapan? Rabbana walakal hamdunya ini ketika bangkit dari ruku. Sambil bangkit dari ruku dia membaca Rabbana walakal hamdu. Setelah berdiri i'tidal setelah ruku, kemudian setelah itu sujud.
Dan sujud ini wajib dilakukan di atas 7 anggota sujud, 7 tulang. Dan Nabi langsung memerincinya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Kening, jidat. Apa ini? Kening, jidat atau apa? Dahi, banyak istilahnya. Tarang, taar. Ini. Dan ketika menyebutkan kening ini, Nabi juga sambil menuju ke mana? Hidung, artinya dua-duanya, ya, dahi dengan hidung, itu satu anggota. Kemudian anggota yang kedua dan ketiga, 2 telapak tangan. Jadi 2 telapak tangan ini harus menempel ke tempat sujud. Sudah 3 ya. Kemudian 4 dan 5, 2 lutut kanan dan lutut kiri. Lutut harus menempel ke mana? Ke tempat sujud. Kemudian 6 dan 7 adalah ujung kaki. Ujung kaki yang menjadi tempat tumbuhnya apa? Jari, ya. Jadi ini kalau di tangan ini, umpamanya ini kaki, ya berarti di sini. Karena kalau jarinya dilipat supaya jarinya menghadap ke mana? Ke kiblat. Nah, ini wajib, ya. 7 anggota ini wajib mengena ke mana? Ke tempat sujud. Kalau tidak, maka tidak sah sujudnya, berarti tidak sah salatnya. Kemudian yang dibaca di dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la, juga diulang bacaan ini, ya. Seperti tadi dalam ruku. Juga seandainya ditambah dengan bacaan yang lain, maka itu lebih bagus. Kemudian setelah itu takbir intiqal. Kemudian setelah itu dia duduk di antara 2 sujud dengan cara apa? Duduk iftiros, menjadikan kaki kirinya bantalan untuk duduk. Itu iftiros. Faham firos? Firos apa firos? Kasur. Jadi dijadikan kaki kirinya itu menjadi hamparan, bantalan untuk apa? Duduk dia. Duduknya tidak langsung di lantai, tetapi duduknya di atas kaki kirinya. Adapun kaki yang kanan dia apa? Ditegakkan. Dan beliau mengatakan bahwa duduk iftiros ini dilakukan di dalam seluruh duduk dalam sholat. Kalau kita duduk dalam sholat, maka sunnahnya adalah apa? Iftiros. Kecuali 1, duduk tasahud akhir. Duduk tasahud akhir, ya. Maaf, ya. Bahwa duduk iftiros ini sunnah dalam semua duduk, kecuali di 1 duduk saja. Kecuali di 1 duduk saja, ya. Yaitu apa? Duduk tasahud akhir. Maka duduk tasahud akhir ini sunnahnya apa? Tawarruk. Bagaimana tawarruk? Tawarruk, warik, ya, diambil kata-kata warik. Warik itu apa? Ini apa namanya? Bokong, ya. Bokong. Ya, disebut tawarruk karena dia duduk dengan bokongnya langsung di lantai. Kalau tadi kan iftiros, bokongnya duduknya di mana? Di atas kaki kiri. Nah, ini langsung di lantai. Ya, kemudian dia mengeluarkan kaki kirinya ke sebelah kaki kanannya, baik dari bawah kaki kanannya maupun dari belakang kaki kanannya. Di sini dari belakang, ya. Minal khalfil aiman. Karena ada 3 cara itu, ya. Bisa di bawah seperti yang biasa kita lakukan, bisa antara bokong, antara paha dengan betis, dijepit di tengah, ya. Bisa juga dari mana? Dari belakang. Cuma mungkin yang kedua dan ketiga kita nggak pernah melakukan, ya. Jadi kalau kita mempraktekannya mungkin masih apa? Sulit, ya. Memang yang mudahnya yang biasa kita lakukan, ya. Jadi tawarruk ada 3 macam, tentang bagaimana dia mengeluarkan kaki kirinya ke samping sebelah kaki kanan. Kemudian dalam duduk di antara 2 sujud ini membaca Rabbik firli sampai akhir. Kemudian dia melakukan sujud yang kedua. Setelah itu dia bangkit untuk menuju ke rakaat yang kedua sambil membaca takbir intiqal.
dan bangkitnya ini di atas dada dua kakinya. Itu bagian mana ini? Atas ya, bagian atas dari telapak kakinya. Kalau bagian bawah apa? Tumit ya, atau bagian depan ya. Ya kalau ini depan ya. Bagian depan ini dadanya. Kalau bagian belakang apa? Tumitnya. Ini perutnya. Jadi berdirinya di sini, bertumpunya di situ. Dan itu biasanya dilakukan kalau tidak duduk istirahat, ya, tidak duduk istirahat. Kemudian sholat rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Kemudian di akhir rakaat yang kedua dia duduk tasawuf awal. Dia duduk tasawuf awal dan membaca bacaan tasawuf awal. Ya. Dan di sini mu'allif menyebutkan bacaan tasawuf awal cuma sampai bacaan syahadatain. Ya, bacaan tasawuf saja. Karena bacaan tasawuf itu ya sampai 2 kalimat syahadat. Sehingga bacaannya disebut dengan tasawuf ya karena diambil dari kata-kata apa? Syahadat. Di sini mu'allif tidak menyebutkan apa? Sholawat. Ya, karena mu'allif menguatkan pendapat bahwa dalam tasawuf awal dalam tasawuf awal ini tidak membaca sholawat. Dan pendapat yang lain ya di dalam tasawuf awal juga tetap dibaca sholawat. Kemudian setelah itu takbir intikal menuju rakaat yang keberapa? Ketiga. Nah, kalau sholatnya 3 rakaat atau lebih, berarti tadi tasawuf awal. Tapi kalau sholatnya cuma 2 rakaat, maka yang tadi apa? Tasahud pertama juga yang terakhir, karena cuma ada 1 tasahud. Kemudian dia bertakbir kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat untuk menuju ke rakaat yang ketiga. Dan beliau mengatakan dan melaksanakan sholat pada sisa rakaatnya, yaitu rakaat ketiga, keempat, ya, itu dengan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Jadi cuma baca Al-Fatihah saja, tidak membaca apa? Surat. Kalau rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah dan surat. Tapi kalau ketiga atau keempat maka hanya membaca Al-Fatihah saja. Kemudian setelah itu di akhir rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, maksudnya di akhir sholat, dia melakukan tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Yang tadi disebutkan duduknya apa? Tawarruk ya. Duduk tasawuf akhir dan membaca bacaan seperti bacaan tasawuf awal, cuma ditambahnya dengan apa? Sholawat ya. Dengan apa? Sholawat. Sholawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga sholawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam, juga keluarga ya, termasuk umat ya. Ketika dikatakan al ya, maka alu Muhammadin atau alu Ibrahim ini mencakup keluarganya, sahabatnya, juga mencakup siapa? Umatnya, pengikutnya. Kemudian setelah sholawat itu membaca ta'awud atau isti'adzah dari yang 4 perkara ya. A'udzubillahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah itu membaca doa yang kita sukai, yang kita cintai. Dan Rasulullah SAW mengajarkan beberapa doa ya, di akhir sholat, Maka itu adalah doa yang afdal ya, untuk dibaca sebelum membaca atau daripada membaca yang lainnya. Kalau itu sudah dibaca dan masih ada waktu sisa, imam belum salam, maka silakan baca doa yang lainnya. Kemudian setelah itu salam ke sebelah kanan dan sebelah kiri dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini yang disepakati oleh para ulama. Bacaan salam yang paling utama adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang paling utama. Minimalnya Assalamualaikum. Yang paling utamanya Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun dengan tambahan wabarakatuh, maka itu hadis yang
Ya, kebanyakan para ulama melemahkannya, ya, melemahkannya. Walaupun sebagian ya seperti Syekh Albani ya, mensahihkannya. Ya. Tapi yang disepakati yang paling utama sampai mana? Warahmatullah. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, sampai sini dulu. Ya, besok masih lanjutan sifat sholat, tetapi sudah masuk kepada klasifikasi hukumnya. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.